Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, kita hari ini berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Di kelas 8, kita masuk di bab 5, kita masuk di bab yang membahas tentang Roh Kudus, penopang hidup orang percaya. Biasanya kita menyanyikan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Ketika kita bicara tentang Roh Kudus, Roh Allah, kita mau bicara tentang apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Nah, saat ini kita akan membahas tentang itu. Kita masuk di materi, sekali lagi, Roh Kudus yang menopang kehidupan orang-orang percaya, orang beriman seperti kita. Selanjutnya, kita akan perhatikan pembahasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk di bab 5. Bab 5 kita akan belajar tentang Roh Kudus penolong hidup orang beriman. Tujuan pembelajaran, siswa memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. 2. Siswa menyebutkan contoh-contoh peranan Roh Kudus dalam gereja perdana. Yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupannya sehari-hari di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah kehidupannya. Karunia dari Roh Kudus. Karunia-karunia yang pertama adalah karunia yang dimaksudkan untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Karunia-karunia yang kedua lebih tepat disebut sebagai karismata, dari kata karismata dalam bahasa Yunani, yang artinya anugerah yang memberikan sukacita, keindahan, bahagia. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 terhadap jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan nasihatnya bahwa ada 3 hal yang paling utama bagi orang Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karismata ini adalah pemberian istimewa yang dianugerahkan untuk menolong orang lain, namun tidak dengan sendirinya menghasilkan pengudusan. Bahkan karunia ini bisa terpisah pula dari anugerah yang menguduskan. Karunia-karunia yang menguduskan ada 6, seperti yang disebutkan oleh Yesaya 11 ayat yang kedua. Karunia itu adalah hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Karunia-karunia dari kelompok yang kedua atau karismata, sebagian kita ketahui dari Paulus dan sebagian lagi dari sejarah gereja perdana. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Menjelang kematiannya, kebangkitan dan kembalinya Yesus ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Katanya kepada murid-muridnya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab perjanjian baru, Roh Kudus disebut sebagai parakletos yang artinya dipanggil untuk menolong, menasihati. Sekali lagi perhatikan, Roh Kudus disebut sebagai parakletos, yaitu artinya dipanggil untuk menolong, menasihati. Dengan demikian, Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali ke Bapa di surga. Sebuah janji Roh Kudus yang sangat penting bagi orang Kristen di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lainnya adalah kekuatan. Sejak awal gereja terbentuk, sejak murid Tuhan Yesus mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka memperoleh kekuatan yang luar biasa yang memungkinkan mereka berdiri tegak tanpa takut di Yerusalem dan berbicara kepada orang banyak tentang siapa Yesus yang mereka salibkan.
Kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus itu terbukti dalam kehidupan berbagai tokoh dalam Alkitab maupun dalam sejarah gereja. Dalam bagian ini diangkat pengalaman Rasul Paulus sendiri yang sering menghadapi masalah yang berat, serangan dari kiri, dari kanan, dan sebagainya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8-14 nanti bisa dibaca di sana, kutipan dari kata Paulus sendiri menunjukkan hal itu. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa, dan seterusnya. Namun demikian, Paulus tidak pernah berputus asa. Itu terjadi karena Paulus memperoleh kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus kepada para murid, yaitu penghibur yang akan mengajarkan dan mengingatkan mereka akan semua yang telah Ia ajarkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi comforter. Kata ini berasal dari akar kata comfort yang berarti menghibur. Kata ini terbentuk dari dua kata dalam bahasa Latin yaitu kata cum dan forte. Kata cum berarti bersama-sama, sementara kata forte berarti kekuatan. Dengan kata lain, kata comfort dalam bahasa Inggris berarti bersama-sama memberikan kekuatan. Dari sini jelas bahwa penghibur yang diberikan oleh Roh Kudus juga adalah kekuatan yang akan mengembalikan orang yang dihibur kepada kekuatannya yang sebelumnya, atau bahkan lebih hebat lagi. Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Peranan lain yang menonjol dari Roh Kudus adalah apa yang kita temukan di kalangan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik, yaitu gereja-gereja yang menekankan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan umat dan jemaatnya bersama-sama. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikut Kristus, sehingga dengan demikian mereka benar-benar dapat menempuh hidup yang baru. Roh Kudus, Roh penghibur, inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dari masa gereja perdana, bahkan hingga sekarang, termasuk untuk kita semua. Di masa kini, kita juga dapat menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk di kota kita, di kota Kudus. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk tugas kalian bisa dilihat di GC. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.